DPT gitu. Nah, di DPT ini adalah, data pemilih tetap ya, di sini belum terintegrasi dengan KPU ya. Di sini kan ada 2 ya, di sini ada cek DPT online, yang mana bisa cek aja di sini nama dan juga, DPT-nya di mana gitu, dapilnya di mana, ini bisa dicek di sini. Kita belum integrasi ke situ karena kan ini per dapil gitu. Jadi skopnya lebih sempit gitu. Nah, di sini kalau kita cek ada beberapa hal yang perlu diketahui, ada sponsor di sini maksudnya adalah, relawan ya, di sini adalah tim pemenangan ya maksudnya. Relawan ya, Reza Hardian atau tim pemenangan ya namanya ya. Reza Hardian itu adalah tim pemenangan ya, dia mengupload 3 data ya, sesuai dengan ini tadi 3 ini gitu. Nah, skemanya itu ada impor, ada juga tambah data ya. Teman-teman bisa impor data di sini, download saja template-nya, lalu impor datanya ya. Kita akan coba input di sini via manual saja. Di sini DPT atau data-data pendukung ini tidak punya akses login ya, teman-teman. Namanya misalkan kemudian nick-nya jadi tidak boleh sama, sistem akan detect otomatis ya. Handphonenya ini ada notifikasi juga. Alamatnya Jalan Semangka, laki-laki, tempat lahir, Gayo. Teman-teman kalau video yang terlalu panjang, teman-teman bisa skip aja ya, skip ke part yang teman-teman ingin ketahui gitu. Karena saya harus review semuanya gitu biar teman-teman paham. Nanti mungkin saya akan bagi-bagi per beberapa episode gitu video ini karena terlalu panjang mungkin. Di sini ada TPS ya. Ini otomatis tercek kalau kita pilih di kelurahan yang udah ada TPS-nya. Kalau kita pilih Sungai Sulut ada TPS 1, kalau Kebun Bunga ada TPS 2. Kalau pilih cuma kelurahan yang lainnya itu belum ada gitu. Jadi kita pilih Kebun Bunga saja, ada TPS 2 di situ dan datanya ini valid ya. Udah dicek di KPU kalau dia ini valid untuk memilih gitu. Kita simpan. Kalau dia udah betul, kita simpan. Oke, ada Mardian Alamsyah, laki-laki, nomor teleponnya ini. Kita akan coba cek notifikasinya gitu. Sponsornya admin karena admin yang menambah datanya. Oke, di sini data terdaftar. Selamat Mardian Alamsyah. Ini nomor kodenya ya. Anda sudah terdaftar sebagai pendukung Meliana Partai PAN. Terima kasih gitu ya. Sudah masuk notifikasinya gitu. Dan bisa dicetak juga di sini datanya gitu. Kita coba cetak. Ya, sudah muncul teman-teman ya, dan fokusnya sudah berjalan dengan normal gitu. Lanjut ke broadcast. Nah, ini adalah data broadcast-nya ya. Ini lebih luas cakupannya daripada sekedar notifikasi WhatsApp satu saya tadi ya. Ini lebih kepada broadcast ya. Jadi blasting WA ke nomor-nomor yang sudah terdaftar di aplikasi gitu. Nah, nanti saya akan kasih tutorial untuk teman-teman bagaimana mendapatkan token ini. Ya, mungkin saya akan kasih tutorial ya. Nanti kan saya pecah juga videonya menjadi beberapa bagian gitu. Oke, kita coba ya teman-teman. Teman kunjungin Fonte ya. URL-nya akan saya taruh di link deskripsi. Fonte WA. Banyak sekali WA gateway yang ada di Indonesia yang teman-teman bisa pilih sini. Ada Kudus WA, ada WhatsApp, ada Fonte ini ya. Ada juga WA gateway yang lainnya yang harganya bisa bervariasi ya. Kenapa kita pakai Fonte? Karena Fonte ini ada fitur coba gratis ya. Jadi bisa kita coba dulu gratis chatnya di sini. Baru setelah itu kita bisa beli kalau kita butuh yang lebih banyak gitu. Kita login saja data-datanya di sini. Jadi teman-teman kalau belum punya akun daftar saja. Nanti di sini ketika sudah daftar teman-teman bisa akses ke halaman ini ya. Halaman dashboardnya. Di sini kan sudah ada di sini paket yang saya ambil gitu. Kalau teman-teman mau tambah lagi device atau belum punya device, teman-teman klik aja add device di sini. Nama device-nya apa, nama kontaknya, kalau nomornya, kemudian nggak usah dihiraukan yang ini, klik add device saja.
Ketika sudah klik add device, maka akan muncul device di sini, tapi statusnya itu, apa namanya, disconnect ya. Ini kan sudah connect ya, hijau ini. Jadi teman-teman klik saja di sini connect ya. Ketika klik connect nanti akan muncul, QR code di sini, sama teman-teman, saat melakukan, scan untuk WA web gitu ya. Nanti teman-teman scan, nanti akan muncul, eee, apa, notifikasi sukses gitu. Ketika sudah sukses maka notifikasi akan hilang, maka statusnya akan berubah jadi connect gitu ya. Nah, di sini ada paket-paketnya ya, ada tersisa 954 chat lagi gitu ya, ini free gitu. Nah, selanjutnya teman-teman jangan hiraukan yang lain, teman-teman hanya cukup copy aja di sini ada token, klik saja maka akan tercopy otomatis, copy ya. Lalu pindahkan ke aplikasi, ke sini, paste di sini gitu. Nomor telepon yang teman-teman daftarkan tadi di sini, ya ini ya. Ini bisa diisi nomor yang lain juga nggak apa-apa sih, cuman ini dalam artian, case-nya kalau teman-teman pakai, WhatsApp gateway yang lain ya. Jadi ini bisa teman-teman isi dengan WA key-nya ya. Kalau seperti di WhatsApp itu dia punya WA key bukan WA number gitu. Teman-teman bisa klik simpan saja. Dan ini sudah bisa dipakai untuk blasting WA gitu. Jadi tidak perlu lagi teman-teman melakukan, koneksi di, eee, coding-nya ya, teman-teman cukup copy paste API key-nya. Ini kita sudah upgrade dari sebelumnya kita pakai kudus WA, yang mana butuh API key yang harus ditempel di coding-nya. Di sini tidak perlu lagi, teman-teman cukup pakai yang namanya, apa, tokennya saja. Nah, kita balik ke Fonte tadi. Di sini saya tidak bahas mengenai bagaimana cara, coding-nya ya, nanti kita akan bikin, series tersendiri mengenai ini, kita kasih tutorial ya, bagaimana caranya. Cuman fitur yang teman-teman bisa akses di sini tuh banyak sekali, tapi fungsinya itu pada saat di aplikasi Alex ini hanya satu ini ya, kita tambah device-nya, step-nya maksud saya ya, tambah device-nya kemudian, scan, apa namanya, QR-nya, kemudian statusnya akan berubah gitu. Nanti kalau teman-teman butuh paket yang lain yang lebih banyak ya, mungkin sisanya udah sedikit, ini kan tinggal 164 lagi ya message-nya, teman-teman bisa, apa, order gitu, beli paket yang lain untuk menambah, eee, kuotanya gitu. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Oke kita move on, kita lanjut. Kita udah coba masukkan API key-nya dan kita sudah kunjungi juga WA gateway-nya. Sekarang kita coba fitur broadcast WA-nya gitu. Nah, di sini sudah saya tes sebelumnya ya. Ini ada WhatsApp ke tim pemenangan ya. Kita hapus saja ini atau bisa dibiarkan saja nggak apa-apa, ini cuma riwayat saja. Kita klik plus. Ini tujuannya kemana kita mau? Misalkan kita tujuannya ke tim pemenangan ya. Kita pilih ke misalkan ke Banjarmasin Timur ya, kecamatannya, kemudian pilih kelurahannya apa. Di sini kan ada data tadi ya teman-teman, data relawan ya. Di sini kan sudah dituju ya, di mana dia ini berada. Ada yang Kelurahan Karanganyar, Sungai Sulut, Kebun Bunga gitu ya, di tim pemenangan ya. Nah, jadi ada di 1, 2, 3 ya, ada 3 kelurahan ya yang punya tim pemenangan gitu. Jadi kalau selain 3 kelurahan ini belum ada nomor WhatsApp yang bisa di broadcast ya. Hanya ada 3 nomor di sini. Di 3 kelurahan gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pilih mau broadcast ke mana. Misalkan kita tujuannya ke tim pemenangan Banjarmasin Timur. Di sini kita pilih kelurahannya itu Sungai Sulut karena ada data Sungai Sulut di sini tadi ya. Kita bisa isi pesannya. Selamat pagi misalkan. Semangat pagi. Meliana menang. Misalkan seperti itu ya. Klik simpan saja. Nanti otomatis akan dikirim pesannya ke nomor yang terdaftar di sini. Ada 3 di sini ya. Di Sungai Sulut itu ada 3 nomor ya. Sini. Hanya saja nomor ini kita nggak tahu ya ini nomor siapa karena ini ngacak. Nomor ini adalah nomor yang kita masukkan, ini nomornya benar gitu. Kita coba cek ya teman-teman. Ada 2 yang masuk. Selamat pagi Meliana
Ya di sini udah masuk teman-teman ya. Anda menang gitu ya. Sudah masuk untuk data chatnya. Ini ada 2 karena nomor yang digunakan tuh ada 2 ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sudah kita coba di fitur di broadcast-nya sudah kita coba semua ya teman-teman. Udah 30 menit berjalan ya. Kita belum selesai, kita akan coba lanjut lagi ke saksi ya teman-teman. Nah, di sini ada koordinator saksi dan juga saksi teman-teman. Di sini kita cek bahwasanya ada 2 penanggung jawab ya. Namanya Dimas Andrian dan juga Reka Afriani. Dia menanggung-jawabi TPS sebanyak 12 buah di Kelurahan Kebun Bunga ya, di Banjarmasin Timur, dan ada 12 koordinator gitu. Nah, jadi penanggung jawab ini punya koordinator dan koordinator itu punya saksi. Jadi setiap saksi itu punya koordinator, teman-teman. Jadi satu koordinator itu bisa membawahi banyak sekali saksi gitu. Sesuai dengan kebutuhan di sini ya, ada 12 TPS maka 12 saksi gitu. Nah, kita coba tambah ya baru teman-teman. Kita di sini kita buat penanggung jawabnya gitu ya. Jumlah koordinator ada 12 misalkan ya, teman-teman. Koordinator 12 atau bisa kita tambah aja di sini koordinatornya cuma 5 gitu ya. TPS-nya ada 100 misalkan. Satunya ini Banjarmasin Timur, kemudian di misalkan di Karanganyar ya misalkan ya. Detail. Nah, di sini kita bisa tambah data untuk koordinator saksinya ya. Jadi di Mas Andrian ini punya 5 orang koordinator ya. Nah, di sini ada halaman untuk menambahkan data koordinatornya gitu, teman-teman. Oke. Cara namanya bagaimana gitu. Karena kita sudah punya data ya, data mau baik itu data dapil, data DPT maksudnya, data relawan, data pemenangan gitu ya. Kita bisa tambah aja di sini ya. Kita klik di sini, kita pilih yang mana gitu yang kita mau jadikan dia itu sebagai koordinator. Misalkan Alfiansyah Saputra itu koordinator, kita tambah saja. Kemudian kita klik tambah koordinator, maka akan muncul di sini koordinator ya. Nanti kita tambah, akan muncul koordinator di sini. Saya kita tambahkan gitu. Ya ini tidak ada karena kita nggak tambahkan, kita hapus lagi. Kita tambah Alfiansyah. Kita kasih nomor telepon misalkan. Tambah koordinator. Ya. Nah, jadi satu koordinator telah terpenuhi ya. Sisa tinggal 4 koordinator lagi yang belum ditambahkan, misalkan seperti itu. Teman-teman bisa tambahkan terus di sini sesuai data relawan dan juga tim pemenangan yang ada di database teman-teman gitu ya. Udah teman-teman tambahkan di sini ya, tim pemenangan dan relawan di sini. Relawan dan pemenangan itu bisa dijadikan koordinator saksi gitu. Kalau sudah, misalkan sudah cukup satu saja atau 5-5-nya mau diisi, silahkan klik selesai saja. Maka di sini akan muncul di masa training kedua ya gitu sini. Kalau teman-teman tadi misalkan pengen ya namanya beda gitu, bukan di masa Rian, tapi pengen memenuhi koordinatornya, maka teman-teman bisa klik aja di sini, tambah koordinatornya gitu. Jadi koordinator itu bertambah, bukan Eli Rahma aja, ada yang lainnya, tetapi di bawah penanggung jawabnya di Mas Andrian gitu. Kalau kita di sini kan kita tambah lagi ya koordinatornya, penanggung jawabnya maksudnya kita tambah lagi, dan kita tambah juga koordinatornya gitu. Kita tambah penanggung jawab, kita tambah koordinator. Di sini kan ada summary-nya ya. Tuh. Kita lihat di yang kita baru tambahkan tadi yang ini Karanganyar ada 5 orang target untuk koordinatornya gitu. Tapi baru terisi 1, sisa 4 orang lagi belum ada koordinatornya ya. Bisa tambah lagi nanti ya. Kemudian di sini filter kecamatan, di sini bisa dibuat catatan ya untuk beberapa koordinator ini ya. Misalkan di Banjarmasin Timur ini catatannya misalkan catatan 1 misalkan.
Kita bisa klik print, jadi kan terprint semua koordinatornya dan juga catatan-catatannya gitu, apa saja tugasnya atau apa gitu ya, bisa ditambahkan di situ gitu. Nanti akan terlampir di bawahnya, atau bisa di-print dan dibagikan gitu, atau bisa dijadikan arsip gitu, seperti ini maksudnya. Oke? Oke, kita lanjut teman-teman. Kita sudah tambahkan penanggung jawab, kita sudah masukkan juga koordinatornya, kita baru bisa masukkan saksinya gitu. Kita cek di sini, saksi itu baru ada satu ya di sini, di Banjarmasin Timur, di Kebun Bunga gitu. Di sini teman-teman, kita bisa tambahkan saksi baru untuk penanggung jawab di Mas Andrean di Banjarmasin Timur gitu. Kini kita sudah punya namanya Devi Asrianti ya teman-teman. Nah, kita pengen menambah satu lagi saksi di sini. Ya, penanggung jawabnya itu di Mas Andrean, di TPS-nya misalkan 5, kecamatannya Banjarmasin Timur, di kita tadi punya TPS di mana saja. Coba cek lagi. Di TPS ini ada di Kebun Bunga ya. Kita coba tambahkan di Kebun Bunga. Kebun Bunga sudah, di Sungai Sulut ya. Coba. Coba. Terusnya 5, misalkan Sungai Sulut ya. Kita detail. Oke. Nah, kenapa kita pilih Sungai Sulut? Karena sudah ada TPS di situ. Kalau nggak ada TPS, di sini nggak muncul ya teman-teman. Nah, koordinator yang di Sungai Sulut ini belum ada. Kita harus tambahkan dulu koordinator di Sungai Sulut teman-teman. Ini kan hanya ada Karanganyar, Kebun Bunga ya teman-teman. Kita harus tambahkan di Sungai Sulut ya teman-teman. Namanya misalkan Reka. Kita tambahlah, kita bedain namanya Ahmad Adan ya. Kecamatan Nusa Timur, kemudian kita pilih Sungai Sulut, kita klik detail. Nah, kita tambahlah koordinatornya itu misalkan si Chandra Wijaya ini ya. Kita masuk nomor teleponnya. Nomor koordinator.